Tadi sudah dijelaskan bahwa rukun sholat itu ada dua. Secara global ada rukun yang qauli, ada rukun yang fi'li. Rukun qauli itu seperti membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, dan membaca salam yang pertama. Ini ada Pak yang contohkan, Masya Allah. Dulu di pondok itu pengalaman sedikit nih. Saya itu bingung Pak, jadi makmum. Imamnya itu mungkin kemarin baru saja mempelajari kitab Qurtubi Syarah Mahali. Begitu selesai sholat, dia nggak nengok dan salamnya nggak keras. Biasanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya sering lihat, maaf ini banyak sekali kelihatan orang yang sholat ketika salam. Maaf Pak, salam pertama itu adalah rentetan masih dalam keadaan sholat. Kita tidak boleh menambahkan gerakan yang dalam sholat. Maaf, ini banyak yang begini. Salam pertama nih, Assalamualaikum. Sampai goyang ini. Maaf, itu gerakan yang mengagetkan, itu termasuk mubtilatus sholat, membatalkan sholat. Salam yang sempurna, saya ucapkan lagi, salam yang sempurna adalah kita, muka kita terlihat oleh orang yang ada di belakang kita, Pak. Gak usah begini, Pak. Pipi kita kelihatan di belakang kita sudah sempurna. Walaupun panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholatnya meskipun gak nengok. Itu pernah dipraktekkan. Ustadz saya dulu di pondok, ya mungkin ngetes juga. Tahiyat akhir, saya di belakangnya, kok nggak salam-salam, nggak nengok. Begitu lama ditunggu, amin, amin gitu. Nah, salamnya kapan? Saya tanya, karena waktu itu masih SD belum, masih sekolah dasar di Lirboyo. Kok nggak ada salamnya? Begitu langsung dibuka. Ini belajar ya. Salam itu yang wajib adalah talafut. Assalamualaikum minimal. Talafut itu apa? Talafut itu adalah suara kita terdengar oleh kita, bukan harus terdengar oleh orang lain. Ini yang juga banyak juga itu Fatihah itu. Biasanya Fatihah itu nggak bunyi, makmum biasanya. Mohon apa? Harus kita lakukan Fatihah itu, karena rukun lafzi, rukun qauli harus dilakukan. Apa talafut? Minimal kita mendengar dengan ucapan kita. Jangan juga terlalu keras, maaf. Kalau kita jadi makmum, jangan terlalu keras baca Fatihah. Kasihan sebelah nggak musuh. Yang penting kita dengar dengan kita mendengar ucapan kita. Alhamdulillah ini. Jangan terlalu keras. Jadi saya kira tambahan saja dari Kiai Hamdan bahwa yang terpenting dalam sholat itu ketika tidak ada yang membatalkan sholatnya sah. Untuk kesempurnaannya itu beda lagi. Setiap rukun mempunyai rukun yang sempurna, mempunyai rukun yang paling minimal. Rukun yang paling minimal itu tidak boleh kita katakan sholatnya tidak sah. Selagi itu menjalankan rukun dan menghindari mubtilatus sholat, maka sholatnya sah. Makanya saya kira begitu, mungkin ditambahin. Itu boleh seperti memancing tersabar dari bahasanya masuk koki, tersabar sekali. Ini bahaya mas. Jadi contoh sekali itu. Jadi itu ada. Jadi coba dulu. Ini kalau masa kali itu harus tinggi. Gimana kalau bos? Tambah. Ya. Ini mungkin apa? Masih mau kita ini sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mohon maaf, mungkin ini bukan maksud saya untuk menyinggung dari yang hadir ini. Yang pertama sesuai dengan materi, karena Al-Quran sebagai sifat tadi, ini kita banyak melihat ataupun mengetahui dari beberapa orang yang ada di sekitar kita itu bacaannya Al-Qurannya baik, bahkan sering ngaji. Tapi kenapa kok tingkah lakunya tidak sesuai? Ini apa yang salah? Ini yang saya bertanya yang pertama. Yang kedua, ini mungkin di luar materi. Saya pernah baca hasil Masail NU bahwa mencari dana di jalan itu hukumnya haram. Tapi kenapa kok masih banyak, bahkan masjid itu milik orang NU, bahkan ada pengurusnya. Ini tolong dijelaskan. Sekali lagi bukan saya menyinggung, saya mohon maaf. Itu saja yang saya ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua saja. Yang pertama biar teman-teman yang menjawab mengenai begini, bahwa tujuan membuat sebuah jalan itu kan agar orang lewat itu lancar dan begitu sempurna. Alhamdulillah kalau di tempat saya sudah masya Allah jalan dan sekarang cus begitu kan, walaupun jaga dari begitu. Dan terus bagaimana kemudian yang maaf ya, amal-amal yang ada di tengah jalan itu kalau di dalam bahasa masalah juga kitab itu disebut dengan tabyibul littariq, mempersempit kepada jalan. Pertama, sudah mengganggu orang itu berjalan. Terus yang kemudian yang kedua, efek negatifnya ada. Orang-orang luar, mungkin orang-orang di luar Nahdlatul Ulama atau non-Islam mungkin semacam itu akan berpikir, aduh, makin kita kalau udah tahu dari kan begitu kan? Begitu. Itu efek apa? Efek negatifnya. Begitu. Jadi kalau dalam bakso-bakso yang ada itu, maka seharusnya, bukan sebaiknya juga, seharusnya tidak meminta amal di tengah jalan. Ini alhamdulillah ini dari pernah kejadian di pohon sekolah kan. Kan banyak yang perempuan kemudian yang itu, yang minta-minta. Ternyata ada salah satu waktu itu pengendara sopir kemudian yang minta itu perempuan. Roman dong apa? Mungkin jamu yang dari bawah umur mungkin. Jadi udah saya ternyata di situ dikasih sama sopir. Sama sopir dikasih, tapi mohon maaf, alhamdulillah dari. Kemudian intinya itu apa? Dipegang sama sopir. Ini kejadian fakta ini, bukan hoax ini. Nah itulah kemudian yang menjadi efek negatif. Maka bagaimana solusinya? Ya jangan minta amal di mana? Di jalan, karena itulah mempersempit kepada jalan. Ayo kita gunakan nasisme lembaga Amin dan Zakat Nahdlatul Ulama. Itu kita jadi insya Allah. Begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana? Eki. Oh ini yang pertama kan itu menandai yang kedua ya. Jadi sebenarnya lebih kepada person alias kepada kepanitiaan pembangunan masjid. Catatan tadi oleh narik amal tengah-tengah ibu boleh, cuma dengan beberapa catatan. Sebagaimana boleh sebutan, nanti catatan itu dilanggar maka lebih ke haram. Nah, catatannya apa? Yang pertama tidak mengganggu penggunanya. Yang kedua, tidak ada unsur kalau di dalam istilah fikih itu idlaqil Islam. Jadi tidak ada yang sampai pada terkesan menyuruh Islam. Oh, ini dari Islam ya. Boleh kita sebagai rakyat itu bersirik ke kelompok lain paling tidak begitu. Jadi sampai dengan sidik bisa. Ini kan dalam kita tetap menjaga kewibawaan itu. Kalau itu bisa diperoleh, bisa dijaga oleh kita dengan sebaik-baiknya. Ini reka bersama. Kayaknya jangan sampai mengganggu pengguna jalan. Kita tahu pengguna jalan itu dia mengendarai kendaraan mobil dengan dalam keadaan darurat, ambulan dalam sekarang dalam macam itu sebetulnya. Karena berapa kali kasus kita TV, saya ada di kadang di tengah jalan raya itu betul. Dan saya lagi jadi itu bahaya. Kemudian jawaban yang pertama, itu mungkin dari Ustaz Dani dan juga teman-teman. Cuma sekadar saja dari Abdina. Kok bisa? Padahal dia sudah rajin baca Quran, yang bahkan sholatnya sudah masya Allah mulai ibadah. Tapi bukan kalau tak bagus. Kita banyaklah sejarah-sejarah pada masa sahabat, pada masa Rasulullah. Orang amal Quran ternyata Husnul Khotimah, orangnya Husnul Khotimah dari banyak bahkan yang membunuh Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, banyak orang-orang kafir. Cuma kenapa nggak bisa? Kita berapa kali mengikuti pengajian video dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang filenya kebetulan kemarin. Beliau itu berapa kali menyatakan
orang dia selain ibadah mempunyai bacaan Al-Quran dan juga mempunyai sholat sunat, sholat 5 waktu keempat, sudah dijelaskan dan itu juga harus sering nyumun doa, nyumun kepada Allah malaikat yang paling iman. Karena lulusnya enak orang yang berjaya baik di sholat dan ta'alim masyarakat. Orang yang sudah melakukan sholat dengan sebaik-baiknya bisa dipastikan orang itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tetapi apa nyatanya? Banyak orang yang ledakan agamanya. Tapi kenapa ini? Di takjubna ini apa? Bahkan pernah ditegaskan juga oleh Rasulullah. Perjanjian tidak mendarah daging kepada manusia, kepada seseorang yang alam perjanjian. Dia justru mengantarkan kepada tiga alat pendukung. Maka perjanjian itu betul-betul tepat. Nah, boleh semakin kadang dari kelompok. Wes mana apa perjanjian Rasulullah ada pun di dalam Al-Quran Inna sholat ada aqimus sholat dari dikri. Ayo dirikanlah sholat di dikri untuk mengingatku. Aku ada sekelompok bagian orang bukan apa sholat mulai ingat Allah. Kan beda kan? Nanti tak usah berjauh gerakan saya ada lagi Ustaz, kalau itu tak usah. Agar Allah berhubur, Allah berasal, tak usah berjalan pada pokoknya. Beda kan? Nah, ini kan tugas kita sebagai orang Nahdlatul Ulama juga mendakwakan Allah dengan tugas-tugas lebih. Jadi semoga terus nanti para ajunan saja seorang tak kaum lebih para ajunan semua benar-benar mendarah daging sehingga mengantarkan aktif dan para ajunan saja alakoh khususnya dari gue satu Allah SWT. Ini itu beda tambahan dari beliau juga. Kalau yang diberi contoh tadi Bapak itu apa? Ada di, banyak di sekitar kita sudah baca Al-Quran kelakuannya tidak bagus, itu masih mending. Kalau di zamannya Rasulullah itu Ibnu Mirjam yang membunuh Utsman membunuh Utsman dan Sayyidina Ali itu tidak hanya bisa membaca Al-Quran, hafizul Quran, kemudian ahlus siyam, ahlus sujud, dan ahli-ahli yang lain, ahli hadis, ahli Quran, ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli semuanya. Kenapa kalau seperti itu? Karena memang tidak ada hubungannya antara membaca Al-Quran dengan perbuatan. Semua itu dikembalikan kepada hati individu masing-masing. Makanya disebutkan dalam satu hadis, idza saluha qalbuhu saluha amaluhu. Kalau sudah bagus hatinya, insya Allah perbuatannya juga bagus. Karena semua yang menggerakkan anggota tubuh kita ini adalah hati. Ini apa, mata, tangan, telinga yang setiap hari anggota jawara kita, anggota tubuh kita yang sering maksiat, mata kita, telinga, mulut dan lain sebagainya. Padahal kita sudah sholat, puasa dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana kita melatih untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Dan ini butuh belajar. Saya ini juga sama. Menurut saya karena di sini yang di depan ini yang muda-muda, pasti lebih banyak maksiatnya. Kalau sudah sepuh, insya Allah kalau melihat di sekeliling jalan ini sudah tidak ada rasa. Kalau yang muda-muda ini ada guru saya juga, ini dosen kami juga, ada Dr. Fatul itu, masya Allah ini banyak penggemarnya. Nah, ini lebih banyak godaannya. Dan itu memang di bulan suci Ramadan ini kita dilatih untuk sabar. Oleh karena itu salah satu yang merusak amal kita, terutama ibadah puasa kita, sholat kita dan lain sebagainya, itu adalah karena maksiat. Bagaimana kita menahan diri untuk tidak bermaksiat, padahal kita sudah sholat, baca Quran setiap hari, tapi kita harus pinter-pinternya kita untuk menahan diri. Imsak tidak hanya imsak menahan diri dari makan, minum dan rokok dan lain-lain yang membatalkan puasa, tidak hanya itu. Makanya Imam Ghazali sendiri dalam Ihya-nya itu membagi tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama itu adalah shaumul awam, tingkatan ibarat naik kereta itu kelas ekonomis murah meriah, semuanya bisa. Apa kalau
sombong awam itu tingkatan ekonomis. Yang penting puasanya itu tidak makan, tidak minum, tidak merokok dan lain-lain. Hewan pun juga bisa. Kucing seandainya kita punya di rumah nggak dikasih makan dari subuh sampai maghrib yang kuat, semuanya bisa. Semuanya bisa. Makanya Imam Ghazali mengatakan ini sombong awam, puasa yang biasa-biasa saja, ekonomis, murah meriah, gratisan, semuanya bisa. Yang kedua, naik tingkat, yaitu sombong khusus. Ini kelas VIP. Ibaratnya kalau mau naik kereta atau pesawat ini sudah ber-AC enak, sudah lengkap, fasilitas lengkap VIP. Ini tingkatannya beda, tidak hanya imsak akutilan saum, tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa, tetapi juga kafur jawar, menahan anggota tubuh kita, mata kita, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki. Kalau sudah bisa menahan ini, kita termasuk orang yang saum khusus, tingkatan puasanya itu VIP sudah, ya, tingkatannya sudah VIP. Kalau ingin ditingkatkan lagi bisa. Kelas VVIP, sombong khususnya khusus ini tingkat paling tinggi. Lain tingkatan para anbiya, para wali biasanya seperti ini. Puasanya itu tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridho Allah dan mengosongkan seluruh hatinya dari hal-hal yang bersifat hukum dunia, cinta dunia. Nah ini berat, butuh hati ya. Kita sekarang sudah hari demi hari kita lewati puasa. Kita coba menahan diri. Kalau kita masih sombong awam, masih yang tingkatan ekonomis, hanya menahan lapar dan haus saja, kita tingkatkan minimal anggota kita itu minimal seminimal mungkin itu tidak bermaksiat. Itu saja, belajar sedikit demi sedikit seperti itu. Saya juga belajar karena saya kita yang di sini, mudah-mudahan di sini juga banyak bermaksiat, butuh belajar juga. Khususnya kita semuanya sama-sama belajar meningkatkan tingkatan puasa kita untuk naik ke soul khusus VIP. Karena kalau naik ke puasa khusus VIP ini sangat berat sekali. Mungkin itu. Kemudian ini ada tambahan mengenai yang minta-minta di masjid-masjid yang minta-minta. Ini terjadi di mana-mana. Lah keputusan Rasulullah SAW itu memang harus membaca secara detail. Kalau baca hanya sepenggal saja, ini bisa jadi jadi fitnah. Dan yang kena nanti orang NU, karena kebiasaan orang itu termasuk masjid kami di rumah dan juga pondok-pondok pesantren itu banyak sekali yang minta di jalan seperti itu. Jadi ini akan dijelaskan oleh Ustaz Sunni ini biar detail, biar tidak salah paham, karena memang hal yang demikian itu memang tidak dilarang. Kebetulan saya mengikuti basunya. Keputusan dari Basu NU waktu itu adalah pelarangan untuk mengadakan tarikan amal di jalan raya. Pertimbangannya apa? Yang pertama adalah qat'ut, artinya tidak memberikan kesempatan hak orang lain untuk menggunakan jalan sepenuhnya. Yang pertama. Yang kedua adalah doror. Saya masih ingat nih, doror, membahayakan. Satu, membahayakan pengguna jalan. Yang kedua juga membahayakan orang yang narik di sumbangan. Yang ketiga, yang terakhir adalah ada unsur maksiat. Apa diantaranya? Banyak diantara amal-amal yang narikin amal itu, mohon maaf, ibu-ibu. Itu yang saya tahu. Sehingga mohon maaf, kita yang harus hati-hati untuk menghukum ini. Dan pada saat itu saya adalah orang yang tidak setuju dengan keputusan itu, terus terang awam. Tapi karena itu adalah keputusan Basu Masail, harus kita ikuti. Ternyata saya minta solusi dan saya tidak sempat soal secara online kepada guru saya Basu Masail yang ada di Bengkulu. Akhirnya solusinya adalah menjauhi keempat tadi. Otorit bisa diatasi yang pertama dengan cara izin. Siapa yang punya wewenang jalan raya? Kepolisian, Disbud, harus ada izin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk meminimalisir tidak ada dolor. Dengan cara bagaimana itu yang harus menjadi PR untuk panitia. Kalau seandainya masih kita menginginkan untuk terus mempertahankan minta sumbangan di jalan raya, walaupun sebenarnya itu memang nggak baik.
Saya kira walaupun tanpa meminta di jalan raya, insya Allah cukup kok. Insya Allah begitu. Itu yang menjadi keputusan kemarin. Jadi memang benar. Keputusannya adalah larangan untuk menarik amal, cuma kita juga harus punya solusi yang tepat. Solusinya seperti itu. Minimalisir bagaimana caranya agar hukum-hukum yang melarang itu kita atasi. Walaupun kelihatannya sulit banget. Terus untuk yang tadi, banyak orang yang membaca Quran tapi perlakuannya masih gak baik. Alam dzikrillahi tatma'innul qulub, itu benar, dan kita harus yakin bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan tenang hatinya. Tidak tenang Ustaz, bukan membaca Qurannya yang salah, tapi cara kita yang membaca yang salah. Mohon maaf, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu dipastikan oleh Allah akan menjauhi dari segala perbuatan yang jelek. Kenapa orang yang sholat banyak yang maksiat? Bukan sholatnya yang salah, tapi kita melakukan sholat itu sudah benar apa enggak? Sama dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran itu benar apa enggak? Mohon maaf, jangan-jangan lihatnya tadarus biar didengerin suaranya enak, biar didengerin tetangga nyaring suaranya. Ada lagi yang harus banget, dan ini nggak bagus. Melihat, mohon maaf, sebelahnya bacaannya kurang baik. Kita baik membacaannya. Kita anggap kita baik bacaannya. Baca Al-Qurannya semacam itu, pahala tetap, karena kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Tapi salah enggak pembacaan yang semacam ini? Ini yang menjadi problem, sehingga banyak orang yang membaca Al-Quran tapi perlakuannya masih gak baik. Sama, banyak orang yang melakukan sholat juga gak baik. Artinya sholatnya yang harus kita pertanyakan. Kita yang melakukan sholat yang harus dipertanyakan. Sah Ustaz sholatnya, hukumnya dikerjakan, bukti sholatnya dijauhi, tapi khusyuknya bagaimana? Sama dengan baca Al-Quran, riyaknya bagaimana? Jadi saya kira begitu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk di nambahin yang pertama. Teringat dawuhnya Imam Al-Ghazali. Salah satu kesempatan beliau pernah menegaskan, inna fi'lat ta'ati yasbiruna alaihi inna fi'lat ta'ati yasbiruna alaihi wala yaqdiruna alaihi alal maksiyah illa shari. Ini sebut. Jadi mun orang ala kodut dus tapi sabun. Misalnya, ayo terawih, ayo tadarus, misalnya. Tetapi ada sebagian, bahkan bisa dipastikan banyak mayoritas orang tidak mampu dan tidak sabar tatkala menghadapi maksiat. Ayo terawih. Tapi mengenai maksiat budaya dan mantap. Lebih hampian Pak pada yang laki. Benda dengan Roma ini biar mas berdetak ke rasok ke gini. Buat lagi apa boleh? Nah, makanya dalam dan Nabi itu ingat abad tahun 2000-an kan ada Bang Nabi kan, kejahatan seringkali terjadi bukan karena adanya telah, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah kan sedikit kan. Jadi yang pada cewek mungkin punya orang, ayo jangan bermaksiat, siap. Malah bini aja malas berjalan dari bawah dulu ya. Masuk yang kira-kira. Nah, yang seperti ini bisa jadi orang aneh dari segi keilmuan, ahli pasang, ahli macam Quran, ahli sholat, tapi kadang di berbagai kesempatan dia seringkali mempunyai kesempatan yang besar untuk ada maksiat. Ini la yasbiruna 'alal ma'siyah illa shadiq, katanya Imam Al-Ghazali. Jadi tak sabar menahi tanpa usaha dunia, karena dia ada sekali. Tepatnya orang yang begitu orang memang beda kesempatan, ada kejahatan, kesempatan hijau dan sebagainya. Tidak kita yang bisa kami sampaikan. Ini ada mungkin closing. Untuk jawaban pertama, bermuka-muka itu tak daripada akhir sama bulan, mungkin kenapa kita masih sering melakukan hal-hal yang negatif walaupun kita sering membaca Al-Quran, karena yang dikhawatirkan Rasulullah SAW
kelompok yang kemudian membaca Al-Quran tapi tidak sampai melewati tenggorokan. Alhamdulillah ini wah dengan benar tidak sekali. Terus kemudian jawaban tentang masalah tentang penarikan amal di mana? Di jalan seperti yang disampaikan oleh Ustaz Siti, monggo, tapi waktu harus memenuhi persyaratan yang begitu ketat. Bahkan Kak Dita sebutakin, yang pertama waktu tidak ada borok, apa itu? Bahaya. Terus yang nomor dua, tidak menyakiti orang yang lewat baik fisik ataupun perasaan. Ada orang mana bisa tak beri, saya sepeda tak beri, kena tidak kena itu. Wah itu seperti itu. Terus yang kemudian tidak ada fitnah seperti memandang perempuan yang bukan mahramnya. Wah ini benar dengan berpones pasang apa? Aduh, sekarang tuh terus terakhirlah tidak ada takyid tersempit kepada jalan. Kalau itu bisa dihindari, monggo. Tapi masya Allah, apa yang kafir dengan masalah? Tinggal berusaha sistem bayi saja doang. Kan itu, lebih berguna dengan sistem. Mungkin sekali kita saya bisa terakhir. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidan ya rabbana hamdan kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'al ahwali wal afat wa taqabbal min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyi wa hifdhal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tad'alna ذنبا وفاء والهما إلى فرجك ولا دين إلى قضيك ولا مريض إلى سقيك ولا عيبا إلى سترك ولا حاجة من هوائك والآخرة ولا قريبا إلى قضيتها ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara Safari Ramadan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan ada kesalahan, ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.